Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pangestu dengan NPM 211506182 dari kelas IoT C. Di sini saya akan menyelesaikan tugas IoT yang keempat, yaitu di sini saya akan membahas tentang sensor suhu ultrasonik yang nantinya akan disimpan ke database dan nantinya akan divisualisasi pada web. Selain sensor suhu ultrasonik, untuk bahan-bahannya diantaranya itu ada LED, breadboard, kemudian ada Node MCU dan kabel jumper. Oke, untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu source code-nya. Oke, untuk source code-nya ini, yang pertama terdapat include library. Program itu nanti mengimpor dua pustaka library, yaitu library ESP8266 wifi.h untuk pengelola wifi dan DHT.h itu untuk mengakses sensor DHT11. Kemudian di sini juga terdapat define constant. Nanti program ini tuh mendefinisikan beberapa konstanta seperti pin yang digunakan untuk sensor DHT-D2, kemudian jenis sensor DHT-11, pin yang digunakan untuk sensor ultrasonik yaitu HCSR4 yaitu pin LED yaitu D0. Untuk trik pin dia pakai D3 dan echo pin menggunakan D5. Kemudian terdapat deklarasi objek sensor DHT. Objek DHT dibuat untuk mengakses sensor DHT11 dengan menggunakan pin DHT pin dan jenis DHT type yang telah definisikan tadi sebelumnya. Kemudian di sini terdapat setup function. Ini merupakan fungsi setup yang dieksekusi sekali dalam perangkat dihidupkan. Di dalamnya juga terdapat koneksi ke WiFi dilakukan dengan menggunakan SSID dan password yang telah didefinisikan, yaitu menggunakan my password dan juga my PWD, my SSID dan my PWD. Dengan SSID-nya ini kita hijau dan PW-nya ini. Kemudian dengan servernya ini adalah server dari laptop saya. Selanjutnya di sini saya menggunakan koneksi serial dengan kecepatan 115.200 Mbps. Selanjutnya terdapat langsung saja ke sini, yaitu loop function, yaitu fungsi utama yang dieksekusi berulang kali selama perangkat berjalan di dalamnya. Sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur jarak dengan mengirimkan sinyal ultrasonik, yaitu trigger, dan mengukur waktu yang diperlukan untuk sinyal tersebut kembali, yaitu echo. Nah, nilai jarak itu dihitung dan ditampilkan di serial monitor. Nantinya juga akan ditampilkan di web yang telah dibuat. Kemudian sensor DHT11 digunakan untuk mengukur kelembapan dan suhu. Nilai kelembapan dan suhu ditampilkan pada di database dan di web yang telah dibuat. Jika nilai kelembapan atau suhu tidak valid, maka pesan kesalahan nanti akan ditampilkan, dan jika jarak kurang dari sama dengan 30 berdasarkan source code ini. Nah, ini maka LED itu akan diaktifkan atau hidup. Dan pesannya itu jarak terlalu dekat. Jarak terlalu dekat, segera menjauh.
nanti akan ditampilkan di serial monitor. Kemudian jika jaraknya itu lebih dari 30, maka LED akan mati atau jaraknya ditampilkan yaitu aman, jarak aman. Selanjutnya juga dikoneksikan dengan alamat IP yang ada di laptop saya, yaitu ini pada baris ke 90. Selanjutnya data kelembapan, suhu dan jarak itu nanti akan dikirimkan ke server melalui permintaan HTTP GET. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan database-nya terlebih dahulu. Nah, di sini database-nya pertama-tama untuk database kita dapat mengklik baru ini untuk membuat database. Kemudian kita dapat menambah tabel dengan nama, kemudian jenis, kemudian nanti kita di nama ini kita dapat menambah ID, tanggal, suhu, kelembapan, dan jarak. Nah, di sini saya menggunakan suhu, kelembapan, dan jarak. Kemudian untuk jenis saya ID-nya integer, tanggalnya times time, dan bawaannya current times time, kemudian suhunya float, kelembapan menggunakan float, dan jarak menggunakan float. Setelah itu kita dapat setelah membuatnya kita dapat klik simpan. Setelah kita membuat database, di sini saya juga telah menyiapkan filenya. Jadi nanti kita hidupkan terlebih dahulu aplikasi SAM untuk Apache dan MySQL-nya untuk database. Kemudian kita masukkan file yang sudah saya buat ke dalam htdocs, yaitu file suhu, dimasukkan dalam file sini, dimasukkan dalam file exam, kemudian ke htdocs, kemudian kita pastekan di sini untuk nantinya akan ditampilkan di web yang telah dibuat. Oke, selanjutnya saya akan untuk mengetahui di webnya kita dapat menggunakan lokal, misalnya menggunakan localhost, yaitu localhost/suhu/graph untuk menampilkan grafiknya. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba simulasi. Nah, ini untuk grafiknya. Nanti saya akan mencoba untuk simulasi. Dan ini untuk data dari database-nya. Ketika kita sensor jaraknya itu kurang dari 30, maka nantinya LED-nya akan hidup. Oke, langsung saja ke simulasi. Ini untuk rangkaiannya, di mana terdapat sensor ultrasonik untuk mengukur jarak, sensor suhu untuk sensor DHT untuk mengukur suhu, dan LED. Nah, di mana ketika sensor jarak mengukur kurang dari 30, maka LED-nya akan hidup. Nah, ini untuk grafik yang telah saya buat. Kita coba langsung. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, udah muncul. Kita coba. Nah, ketika jaraknya itu kurang dari 30, maka
LED-nya itu akan hidup. Nah, ini di sini jaraknya 2. Ini delay, kita refresh lagi. Nah, di sini untuk kelembapan 71 dan suhu 32 dan jaraknya itu tadi 5, sekarang 7, dia akan hidup karena sensornya itu mengukur jarak 7, yaitu ketika kurang dari 30 maka dia akan hidup LED-nya. Coba kita ke atas. Nah, dia akan mati dan grafik otomatis dia langsung naik ke atas. Kita coba lagi. Nah, maka LED-nya dia hidup. Dan grafiknya langsung turun. Oke, kita lihat di database-nya. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, ini untuk database-nya, di mana terdapat ID, tanggal, suhu, kelembapan, dan jarak. Nah, ini jarak yang telah saya coba-coba tadi. Nah, ini ketika jaraknya 8, 8, 2, 7, 5, kan itu di bawah 30, maka dia LED-nya akan hidup. Dan 365 tadi saya arahkan ke atap, maka LED-nya akan mati. Untuk kelembapannya itu 71 dan suhunya itu 32. Nah, ini untuk grafiknya. Baik, demikianlah tadi penjelasan mengenai tugas IoT yang keempat. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.